Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, haqqa hamdi hamdan hamidin ahmad syukran jami'an ni'ami wa nasayyidina wa sallam ala nabiyil karim. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para ikhwan tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, wal akhwas para asatidz, dan bapak ibu-ibu rahimakumullah. Monggo di seriusi zikir-zikirnya ya. Karena kita berhadapan dengan zaman yang menurut petunjuk Rasulullah benar-benar sudah akhir, dan tumpuan kebaikan semakin banyak yang rapuh. Lembaga-lembaga keagamaan, kebaikan yang selama ini mengatasnamakan agama, banyak yang lumpuh, ya, tidak tegas terhadap hak batil. Ada yang tegas, tegasnya kebablasan sampai menyimpang dari rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi mboten remen pada orang Islam yang batinnya lemah, ya, lembaga-lembaga yang munafik, ya. Teman-teman kita yang ada di Thariqah diminta supaya tambah kuat, ya, tambah sungguh-sungguh, zikir-zikirnya diseriusi ingkang estu-estu, supaya kita benar-benar dikokohkan di jalurnya para aulia, jalurnya Rasulullah Muhammad SAW, ya. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan masih lama terjadinya, dan mudah-mudahan dengan doa yang serius dari semua orang-orang yang alim, ya Allah limpahkan jemput semua. Jadi kalau kitanya tidak siap itu lucu, ya. Kita ngaji di kitabnya Kanjeng Syekh Al-Fatihah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa بالله لهم الفاتحة. Kita sampai pada tobatnya kemarin, at-taubatu qalbun daulah. Tobat itu hatinya ulat, ya. Mantaba walam yughayyir ma kana alaihi qabla taubati faqad kadzaba bi taubatihi. Siapa orang yang mengatakan tobat kok tidak berubah dari keadaan sebelumnya, sebelum dia tobat, faqad kadzaba bi taubatihi, maka orang itu bohong di dalam tobatnya. Ya, jadi orang tobat itu berubah menjadi lebih baik, itu indikatornya. Kanjeng Syekh kemarin sudah menjelaskan indikatornya itu ada 4.
Ada 4 orang tobat itu diterima oleh Allah. Pertama, memutuskan diri dari sahabat yang buruk, temenan lagi orang yang cuma seneng maksiat, seneng nonton-nonton film doang. Udah tidak seneng temenan sama orang yang hidupnya tidak manfaat. Teman-teman yang fasik, yang sholatnya acak-acakan. Yang kedua, putus dari segala dosa dan taat dalam setiap ibadahnya. Menjauhi dosa, terus konsisten dalam ketaatan. Ciri kedua. Itu orang kalau tobatnya keterima, ciri keduanya itu. Ketiga, tidak punya senang dengan dunia lagi. Dan hatinya terus susah mikir akhirat. Itu ciri ketiga. Ciri keempat, hatinya kosong dari apa yang sudah dijamin oleh Allah. Rizki maksudnya. Hatinya tidak pernah bingung rizki. Itu orang kalau ada 4 tanda ini, berarti taubatnya keterima. Dengan 4-4 ini ada, dengan boleh mengadakan tasyakuran kalau 4-4-nya ada ya. Idza ghayyarta, kemarin ada keliru bacanya. Idza ghayyarta ghayyara qalbuka. Ya. Kalau kamu berubah, maka berubah hatimu. Kalau kamu berubah, ya hatimu ya berubah. Karena hatinya berdaulat. Hatinya berdaulat. Nah, di dalam catatan kaki, di nuskhah yang kodenya Bak Jimroksin, itu idza ghayyarta ghayyara 'alaika. Kalau ini dibaca amar, idza ghayyarta ghayyir 'alaika. Kalau kamu berubah, rubah apa yang ada pada dirimu. Tapi kalau ini dibaca amar kemarin, idza ghayyarta ghayyir qalbaka. Kalau kamu mau berubah, rubah dari hatimu. Dibaca itu berarti berubah dari dalam. Ya, berubah itu dari dalam. Tapi kalau kita baca fi'il madhi, idza ghayyarta ghayyara qalbaka. Qalbuka ghayyara qalbuka. Kalau kamu berubah, hatimu berubah. Mana yang benar? Kamu berubah, hatimu berubah, atau berubah dari dalam hatimu? Berubah itu mestinya dari dalam, ya. Dari dalam hati. Kalau itu berarti lebih tepat dibaca idza ghayyarta ghayyir qalbaka. Tetap balik yang awal ya. Idza ghayyarta, apabila kamu berubah, rubah dari dalam hatimu. Kalau di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali itu mengatakan kalau ada orang berubah menjadi baik kok tidak diawali dari hati, itu bohong. Ya. Berubah itu harus dari dalam hati. Kalau anak-anak berubah itu dari kebiasaan. Itu beda antara membentuk kepribadian pada level anak dan orang dewasa. Tapi kalau orang dewasa harus dari dalam hati. Orang berubah jadi baik itu harus dari hatinya. Kalau tidak percaya coba rubah anak bapak yang malas sholat subuh supaya jadi rajin subuh. Dengan cara dari luar. Kita marahi, kita maki-maki. Tidak tambah dengerin. Tambah dikunci, tambah tidur terus dia. Atau kita rubah anak kita itu supaya care dengan lingkungan, mau nyapu. Itu kalau bukan berubah dari dalam hatinya, capek, Pak. Paling dia ketika kita suruh, akhirnya dia maksa berubah, ya sekali itu aja. Besok akan berubah lagi. Akan berubah lagi. Orang dewasa itu kalau berubah harus dari dalam. Masalahnya kalau ditunggu tidak berubah-berubah. Nah itu dia, ya. Itu dia. Kalau ditunggu kok nggak berubah-berubah, padahal berubah itu harus dari dalam.
Kalau orang itu sudah ada komitmen kepada benar terus innam in wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Orang mendapatkan berapa pahalanya itu tergantung kualitas. Di dalam tasawuf dikenal himmatul ulya. Orang itu kenapa bisa sampai ibadah seperti tiang masjid? Karena di dalam ada komitmen niat yang sangat hebat kepada Allah. Jangan kalau melihat ada orang kuat sekali istiqomah baca Quran. Melihat orang kok kuat sekali qiyamul lailnya. Kalau jenengan lihat orang kuat sekali jaga ibadah sunnahnya, ayo taruhan sama saya. Orang ini menanam komitmen kepada Allah sangat dalam. Ya. Dia punya sesuatu dengan Allah, punya janji ke Allah yang dia penuhi sendiri kepada Allah. Kalau tak bongkar hatinya orang yang kuat begini, itu nanti isinya begini, ya Allah. Kalau di muka bumi ini hanya 100 orang yang serius ibadah kepadamu, pastikan aku salah satunya. Kalau di bumi ini yang benar-benar serius ibadahmu hanya 10 orang, pastikan aku. Kalau di bumi ini hanya ada 3 orang, pastikan aku salah satunya, ya Allah. Kalau hanya 1 orang, pastikan aku. Pasti ada gitu. Tinggal nanti itu apa yang mau dijaga. Ya Allah, kalau memang tidak ada lagi orang yang jaga Quran, biar ya Allah yang goblok. Pasti gitu. Maka dia akan kuat Qurannya. Kalau tidak ada lagi orang yang bisa jaga sholat malam, pastikan aku menjadi ahli sholat malam. Pasti kuat sholat malam. Tapi kalau orang tidak pernah niat, kata orang Jawa, gak niat. Kok ngaji kadang gak niat. Bahasa Jawa itu serius Pak, gak niat itu. Gak niat. Niat itu gak ada serius-seriusnya. Gak ada serius-seriusnya. Kok ada orang selesai beat, ya selesai, sudah tidak pernah wiridan. Gak niat. Kok ada orang diajari sholat malam setelah itu nggak bisa jalan? Gak niat. Kok ada orang sudah dijelaskan ya apa fadilahnya baca sholawat, kok nggak bisa jalan? Gak niat. Jadi amal itu tegak atau tidak karena hati orang itu tegak atau tidak. Maka mulai dari hati. Panjenengan hatinya benar, benar semua. Hatinya komitmen ke Allahnya hebat, maka semua anggota tubuh akan patuh taat. Tapi kalau hatinya pelintan, nggak bisa, nggak bisa. Kalau dikiran, aku tak melok dikiran, nggak bisa begini ke Allah itu, nggak bisa. Panjenengan harus punya komitmen sendiri ke Allah. Sudah selesai saya, ya Allah, saya sekarang kepingin hadir di hadapanmu. Pilih saya ya Allah untuk menjadi orang yang bisa konsisten. Sudah kalau sudah ditanam niat yang kokoh di dalam hati, berubah panjenengan dari dalam, dohir berubah semua. Dohir berubah semua. Karena itu berubah dari dalam. Bahasa Imam Ghazali. Jadi tidak penting kalau orang ngerti hakikat terus berubah cuma beli takwa dulu, kopiahnya, beli tasbihnya, enggak benahi dari dalam. Ya dalamnya dulu dibenahi. Terus komitmennya yang wah, nah. Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala Maha Nur Allah. Inna Allah sesungguhnya Allah itu la yughayyiru, enggak ngerubah siapa Allah ma terhadap sesuatu di kaumin yang ada pada kaum itu, hatta sehingga yughayyiru ngerubah sopo kaum ma pada sesuatu di anfusihim yang ada pada diri orang itu. Bapak miskin itu ma terus kepingin kaya,
Allah tidak akan rubah kemiskinan Bapak sebelum Bapak ngerubah diri Bapak yang malas. Sebelum Bapak ngerubah tawakalnya Bapak ke Allah. Manya bi anfusihimnya itu harus berubah. Gitu. Yang ada di diri Bapak berubah. Apanya Gusti Allah itu sumbernya ilmu. Nah saya kepingin pinter. Ya, berarti kamu berubah dari tidak pinter jadi pinter. Gusti Allah siap. Tapi syaratnya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubah dulu yang ada di dirimu. Malesmu berubah. Oh. Males ngajimu berubah. Oke. Kamu harus maksa. Tidak ada orang alim yang tidak maksa di awalnya. Orang tidak langsung rajin, Pak. Semua maksa. Orang tidak langsung bisa qiyamul lail. Semua maksa. Tidak ada orang rajin tiba-tiba lahir langsung rajin. Itu tidak ada. Semua kita diberangkatkan Allah dari nafsu yang sama. Sama rakusnya, sama tomaknya, sama tidak ngerti halal haramnya. Semua kita punya nafsu yang sama-sama. Kalau ketemu lawan jenis, bingung mau kawin tok. Semua begitu. Semua begitu. Kalau panjenengan melihat ada orang alim, dia sudah berdarah-darah untuk menundukkan nafsunya di jalan Allah. Maka jangan salahkan Allah kalau nanti memuliakan mereka di a'lam ilmin dan meletakkan orang-orang yang terberdaya dengan nafsu yang cuma bisa nyari makan enak, minum enak, senang kawin, tidak diberi kenikmatan oleh Allah. Habis kenikmatanmu di dunia waliyadzubillah summa. Jadi rubah diri kita sendiri. Ma bi anfusihimnya dirubah dulu. Jadi kalau kita tidak mau merubah, nggak dirubah Gusti Allah. Ya. Itu hukum sababiyah. Ayat ini menjelaskan hukum sababiyahnya Allah. Sunnatullahnya Allah. Allah merubah. Kalau kita tidak berubah, ya nggak berubah. Gitu. Kita ini kadang-kadang saya enaknya sendiri ke Allah itu. Minta Allah merubah, tapi kita tidak mau berubah. Terus bagaimana? Ini kan jika maka. Gitu ya. Jika maka. Kalau jikanya tidak dilakukan, makanya kan enggak. Gitu loh ya. Kalau kamu tidak berubah, Allah tidak berubah. Kalau kamu berubah, Allah berubah. Gitu. Allah berubah. Dan itu selaras dengan hadis qudsi man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an wa man taqarraba ilaihi taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kita akhiril hadis. Kalau kamu melangkah sejengkal, aku akan jemput kamu sedepak. Allah. Kalau kamu melangkah sedepak, tak jemput kamu. Kalau kamu melangkah sejengkal, aku jemput kamu sehasta. Kalau kamu melangkah sehasta, aku jemput kamu sedepak. Kalau kamu melangkah berjalan dan menuju ke hadirat Allah, Allah jemput kamu dengan berlari. Kecepatan Allah menemui kita, tidak usah Anda tanyakan. Kesiapan Allah untuk wusul, untuk kita temui dalam wusul kita, tidak usah ditanyakan. Pertanyakan seperti apa kita menuju ke hadirat Allahnya. Tapi kalau kita tidak melangkah-melangkah, ya gak ada wusul itu. Gak ada wusul. Jadi memang orang harus memulai dari dirinya. Itu penting ya. La tadlamu ahadan. Jangan kamu dolim kepada salah seorang pun di dunia ini. Hati-hati, jangan dolim kepada siapapun di dunia ini. Fa innaka karena sesungguhnya kamu tu'akhadhu bihi fil akhirah akan diambil, maksudnya diadili kan. Bihi dengan kedoliman. Fil akhirah besok di akhirat. Bihi dengan seseorang, maksudnya orang yang tidak ini kalau ya orang ini. Jangan sampai dolim. Ini karena nanti kalau kamu dolim pasti diadili oleh Allah. Bahasanya Syaikhul Wahab Sya'rani,
Zalim itu adalah daiwanun la ya'ba'ul haq fil akhir. Ngopo kok ono tembakan ini. Zalim itu adalah dewan yang tidak mungkin Allah abaikan. Pasti akan ditegakkan di akhirat. Pasti akan ditegakkan di akhirat. Gusti Allah besok di akhirat akan tampil sebagai Al-Hakim. Sekarang ibaratnya dengan ketemu Mahkamah Agung sebagai tetangga. Ya senyum-senyum terus. Ya guyon-guyon terus. Tapi kalau sudah ketemu di ruang sidang, sampai sudah tidak bisa lagi. Ya. Di akhirat Allah sudah tampil sebagai Al-Hakim. Di dunia ini belum. Karena itu di dunia ini orang yang korupsi masih ketawa-ketawa. Masih ketawa-ketawa. Yang ngerogoti uang negara sampai ratusan triliun, KPK-nya lupa, belum ya. Semuanya udah lupa, timah berapa triliun. Nikel dijual tanpa melalui prosedur kenegaraan berapa ratus triliun. Waduh, tahu dah. Ya. Tapi Allah tidak pernah lupa, Pak. Catatannya lengkap, malaikat itu lengkap nyatet. Sak video-videonya lengkap. Nggak bisa diakses oleh mereka. Ini tidak bisa dimanipulasi. Bahaya, jangan dolim dalam di dunia ini. Dolim itu bisa menyangkut harta benda, bisa menyangkut diri, fisik, bisa menyangkut harga diri. Kalau orang itu kita ambil sandalnya, berarti kita dolim secara materi. Kita ambil uangnya, kita korupsi, dolim secara harta. Kalau tiba-tiba kita tempeleng, padahal dia nggak salah, dolim secara fisik. Tapi kalau kita suudhoni orang itu, ya, kita ribai orang itu, kita fitnah orang itu, dolim secara kehormatan. Hati-hati, jangan mengatakan saya tidak pernah dolim kok. Saya tidak pernah ngambil barangnya, iya tapi sampean terus ngerasani terus, suudon terus, itu dolim. Dolim, jangan suudon ke orang. Jangan riba. Jadi dolim itu ada 3 ruang, 3 bagian ini yang harus kita jaga. Ya adil fid dunya, adillah kamu di dunia, hatta la yu'dala bika antarikil jannah. Sampai kamu la yu'dala tidak diadili. Bika terhadap dirimu antarikil jannah dari jalan surga. Tapi kalau jenengan mau mengartikan yu'dala itu dimana diabaikan, dilempar, ya gak apa-apa. Adzulmatu, adapun kedzaliman, kama taroku al-adlah, sebagaimana orang-orang meninggalkan kamu, kamu meninggalkan keadilan, diadili, ya, diadili orang yang meninggalkan itu. Antariki dari ahlil adl, dari jalannya rumah ahli keadilan. Orang kalau tidak adil ya bakal diadili besok di rumah keadilan akhirat. Dunia kita bingung melihat keadilan karena keadilannya diputer-puter. Hakimnya pinter muter-muter keadilan. Sehingga orang tidak percaya lagi. Indonesia ini kata para investor, pengamat-pengamat itu, investor males itu karena keadilannya susah. Jadi sehingga mau menanamkan modal besar di Indonesia tidak ada yang bisa dijaminkan. Suatu hari saya di rumah seorang jenderal, setelah tembakan terus bom. Iso ngene barangnya. Jenderal TNI. Terus ada temennya Pak Putri dari Cina, pengusaha. Dan beliau sudah muslimah. Terus ngomong begini, kok di Indonesia itu susah ya.
usaha. Kenapa? Di sini saya dipalakin, di sini saya dipalakin, di sini saya sampai kontainernya, kendaraan-kendaraannya itu loh dicuri karyawannya yang sudah mengundurkan diri. Dengan tenangnya. Jadi ngambilnya itu siang-siang. Ya ambil sama kawan-kawan. Sampai bingung ya. Saya terus yang saya teriris hati saya itu kurang ngajari ngomong kira ini orang baru mu'alaf. Ya. Hatinya belum seberapa kokoh melihat Islam kok sudah ditampilkan dengan ngurus ini dipajeki, ngurus ini apalagi perempuan, janda juga, kaya raya, pengusaha, dikerjain Pak. Ke pajak ya dikerjain, ke sini dipajak, sampai bingung dia. Kata Pak Jenderalnya, Yus begini ini negara kita, waduh ruwet lagi ini. Kalau orang kayak gitu tuh yo kita yo ngerasain dulu sih waktu bangun ya mumet ya memang mumet gitu loh ya. Memang mumet ini negara ya apa? Pak begini ini bahaya Pak. Isyarat yang saya terima kajian Nabi marah begini. Marah kan ini. Marah Rasulullah. Dan itu yang membuat Gusti Allah mengizinkan akhir dunia. Kalau sampai pembawa kebenarannya itu kamuflase, tipu-tipu nggak jujur, bahaya-bahaya. Utrukulla syai'in, tinggalkan segala sesuatu fi maudhi'ihi, di tempatnya. Hatta yasira laka, sehingga jadi laka bagi kamu indallahi, di sisi Allah. Hada akhir zaman, ini adalah akhir zaman. Kata Syekh Abdul Qadir, wis tinggal noh. Segala sesuatu tinggalkan sampai nanti dia akan menjadi milikmu di sisi Allah. Ini arokum, ini sesungguhnya arokum, aku melihat kalian, qad ghayyartum, benar-benar berubah kalian, wabaddaltum, dan benar-benar berganti kalian. Fa'akhafu, maka aku takut, alaikum, atas kalian, minat taghyiri, dari perubahan-perubahan, wa tabdili, dan pergantian-pergantian. La buddha, ndak bisa ndak, ma yataghayyara, ma yataghayyara, selama yataghayyara, berubah, ma yataghayyara, selama yataghayyara, merubah seseorang, syai'an, pada sesuatu, yatabaddala, maka akan berganti, wa yatabaddala, dan mengganti seseorang, walakin, akan tetapi, minal hal, tetapi dari sesuatu, ma yaktumu, sesuatu yang kamu, sesuatu yang tersembunyi, yang sembunyi apa mah. Agak samar ini ya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kalau memang kata Syekh Abdul Qadir, aku takut kamu berubah. Ya. Aku takut kamu berubah. Kalau takut kamu berubah, berarti berubahnya tidak benar, gitu loh ya. Kalau berubahnya benar, Syekh Abdul Qadir tidak mungkin takut. Ya. Tapi kalau kamu takut, kalau Syekh Abdul Qadir takut kamu berubah, berarti berubahnya tidak benar. Jangan berubah tidak benar ya. Repot Pak. Istiqomah di jalannya Allah itu repot. Ya. Repot. Jangan berubah. Mbok bumi ini runtuh, jangan berubah. Ya. Kata Mbak Siddiq itu, seandainya Nabi Khidir kelihatan, terus buka majelis. Buka majelis langsung dipimpin Nabi Khidir sendiri. Kata Mbak Siddiq, jangan mengo, jangan geser, tetaplah di thariqah ini, kokohkan hatimu. Sama saja.
Panjenengan mbok ganti to rekod sampai 100 kali, pancet podo. Kecepatan wusul itu ditentukan oleh kekuatan batin jenengan istiqomah. Betul. Husnudzon panjenengan terhadap Allah. Ya, kalau panjenengan bisa itu ya bisa. Ya, bisa. Wong kata Mbak Sidik, wali yang tidak kelihatan, yang siap narbiyah, murid hakiki, banyak. Banyak. Jenengan tidak usah ragu. Sekarang nggak ada Mbak Sidik. Repot sekarang jadi orang alim. Sekarang nggak ada Abu Yatim Yati. Sekarang nggak ada Yaya Asrori. Nggak ada sudah yang bisa didik saya. Kurang omongnya wong biasa, orang dohir. Kalau ngomongnya wali tidak begitu, Pak. Ya, kalau panjenengan benar tulus ke Allah, datang itu para orang aulia ilah itu datang. Barang 3 hari, paling telat setiap minggu lah. Datang itu di mimpi jenengan. Yang wali Rijalul Ma, yang Zuhad, terus yang Tifel, pokoknya datang. Tahu-tahu kenal jenengan. Hati itu kalau sudah bersih, dia akan ketemu dengan orang-orang yang bersih. Tidak perlu diberitahu, dia kan udah tahu. Ini Rijalul Ma, ngajari begini-begini, besok ketemu lagi. Nggak akan berhenti, sak kuatnya sampean ngelakoni, gitu loh ya. Sekuatnya dengan ngelakoni. Ya, tambah begitu. Banyak Pak, waliullah yang siap didik itu banyak. Murid yang hakiki sedikit. Kalau murid ngomong guru yang hakiki repot nyarinya, padahal guru hakiki repot nyari murid hakiki, gitu loh. Jadi sing bener iki murid bingung dolek iki guru apa guru sing bingung dolek murid. Nah, itu. Kata Mbak Siti, guru bingung dolek murid. Susah nyari murid hakiki itu susah, Pak. Yang enggak karena popularitas, yang enggak karena apa-apa, yang enggak karena materi, yang enggak karena pangkat jabatan dohir, enggak karena pangkat jabatan batin, semata-mata pingin tulus kepada Allah. Tok. Repot, Pak. Repot. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir, ahadun afrodun. Satu-satu. Ya, susah. Saya ngaji ini mulai tahun 2000-an. Tapi kan gonta ganti ya. Yang istiqomah ya gonta ganti. Yang tetap ada, ya yang tetap itu. Ya. Repot memang. Wis biasa begini ini. Ya wis biasa begini. Wong kita sendiri loh kadang-kadang ya males. Coro ndak ditolong Gusti Allah ini ya sepodo ae Pak podo males sih. Ya kalau disuruh ngaji begini ya enak tiduran sambil nonton TV dah. Sambil makan kacang, sambil guyonan ya seneng. Ngopi. Terus hawanya gini meneh gitu loh ya. Nah, yang ngaji begini lah cuma orang goblok-goblok kan. Orang kota lagi. Sempet-sempet yang ngaji. Aduh. Mungkin-mungkin Gusti Allah balas panjenengan ingkang sae, keluarga panjenengan dimuliakan standar. Lelah jerih payah kita tidak mungkin tidak dibayar oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan panjenengan dipanggihi Rasulullah, ya, disayang-sayang Rasulullah. Dan Gusti Rasulullah mirsani Pak, ya. Mirsani. Ya, cuma nunggu jenengan sudah waktunya atau tidak. Kalau sudah waktunya pasti dipanggil. Sayang Rasulullah itu. Ya khalqallah, ya khalqallahi, inni atlubu salahakum wa manfaatakum fil jumlati. Makhluknya Allah, kata Syekh Abdul Qadir ya. Ini sesungguhnya aku Syekh Abdul Qadir. Atlubu salahakum. Aku ini cuma nyari baikmu. Kata Syekh Abdul Qadir, aku ini cuma nyari kebaikan untuk kamu. Wa manfaatakum. Aku ini cuma mencari yang manfaat untuk dirimu. Fil jumlah secara total.
secara keseluruhan. Kiai yang hakiki itu tidak butuh murid. Dalam artian tidak butuh kekayaannya, tidak butuh pangelemannya, tidak butuh disanjung-sanjungannya, tidak butuh perhatiannya, tidak butuh kehadirannya, tidak butuh kehilangannya, tidak butuh kalau kiai hakiki. Tidak butuh apa-apa. Malah kiai hakiki itu duduknya, doanya, air matanya untuk muridnya. Untuk muridnya. Nah, niru siapa? Ya Syekh Abdul Qadir ini, kata Syekh Abdul Qadir. Sesungguhnya yang aku mencari itu adalah kebaikanmu, manfaatmu secara keseluruhan. At-tamanni ghalqa abwabin nari. Aku berangan-angan untuk nutup pintu neraka. Wa'adamaha, dan meniadakan neraka. Ha'annar. Bil kuliah secara keseluruhan. Tadi yang dipikir Syekh Abdul Qadir itu ya apa carane supaya bagaimana caranya supaya murid itu semuanya bebas neraka. Bebas neraka. Kayak Pak Prabowo mikir gimana caranya anak-anak sekolah bebas sarapan pagi. MBG itu ya. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir yang dipikir gimana murid-muridnya Syekh Abdul Qadir itu neraka nutup. Ya, pokoknya kalau kedatangan muridnya Syekh Abdul Qadir gimana nutup neraka ini? Lah iso nerakanya hilang. Kalau bisa nerakanya hilangin loh Pak, hebatnya guru besar. Ya. Mursyid yang benar-benar tanggung jawab. Ya. Wali kutub yang sangat tanggung jawab. Wa alla yadkhulaha, dan hendaklah seseorang tidak memasuki neraka. Sopo ahadun seseorang. Wa alla yadkhulaha, wa alla yadkhulu. Ya kalau sama sekali nggak ada yang masuk. Wa alla yadkhulaha ahadun. Benar-benar nggak ada yang masuk satupun min khalqillahi azza wa jalla, dari makhluk Allah azza wa jalla. Pak Syekh Abdul Qadir ini ngomong begini ini ndak cuma abang-abang lambe, pemanis bibir, ndak. Di majelisnya Syekh Abdul Qadir itu ndak cuma orang Islam. Yang ngaji ke Syekh Abdul Qadir, zamannya Syekh Abdul Qadir ngajar ngaji, itu ada orang Majusi, ada orang Nasrani. Sampai ada anaknya pendeta Nasrani itu rajin ngaji ke Syekh Abdul Qadir. Sampai bapaknya itu gregeten. Janjane apa sih yang dikaji anakku itu terus-terusan datang ke majelisnya Syekh Abdul Qadir, tapi ya tetap Kristen, tetap Yahudi. Akhirnya bapaknya datang dengerin, kok pindah. Malah akhirnya masuk Islam semua. Gitu. Jadi Syekh Abdul Qadir kalau ngomong aku kepingin neraka itu tertutup untuk siapapun, jangan ada satu orang pun masuk, itu tidak cuma yang Islam Pak. Gitu ya. Itu warisannya Rasulullah rahmatan lil alamin. Rasul, saya baca satu hadis ketika ada orang Yahudi mati, Rasul kan tetap berdiri dari jauh, kemudian dikatakan oleh sahabat, kenapa Rasul? Dia juga anak Adam, walaqad karramna bani Adam. Kata Rasulullah, sungguh aku lebih kepingin dia tidak meninggal dalam keadaan kekafiran. Yang aku kepingin dia itu meninggal dalam keadaan Islam. Yaitu Kanjeng Nabi. Coba kita tompas. Dari dulu, udah deket masjid tak pernah datang, deket ngaji tak pernah ikut. Kapok suul khotimah loh, kapok-kapokin. Gitu ya. Anda kalau Rasul boten sayang. Wa fatha abwabil jannah, aku berangan-angan masih ya. Wa fatha abwabil jannah, buka pintu-pintu surga. Wa alla yamna, wa alla yamna'ah, dan tidak wa alla yumna, dan tidak dicegah min dukhuliha, dari masuk ke dalam surga, ahadun, salah seorang, minal khalqillahi, dari makhluknya Allah Ta'ala mahdhur Allah. Wa innama, dan hanya saja tamanna itu aku berangan-angan, hadhihi al-amniyata, hanya saja aku berangan-angan, angan-angan ini,
Li'itla'i ala rahmatillah. Berdasarkan itla'i, rojai, berdasarkan harapanku ala rahmatillah, atas rahmat kasih sayang Allah Ta'ala Mahlur Allah, wa syafaqatihi, dan welas asih simpatinya Allah, ala khalqihi, atas makhluknya Allah, qu'udi lisalihi qulubikum, dudukku di hadapan Allah, maksudnya Syekh Abdul Qadir, lisalihi qulubikum, untuk kebaikan hati-hati kalian. Jadi Syekh Abdul Qadir 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isyaknya, itu yang dimujahadai, yang diriyadoi, yang didoakan itu murid-muridnya ila yaumil qiyamah. Gitu loh. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut torekot, goblok apa goblok, Pak? Nggak tak kasih pilihan pinter. Ya. Kok sih gobloknya? Tinggal, apa kata anak sekarang, tinggal login, sudah masuk doanya Syekh Abdul Qadir. Nggak bayar. Nggak bayar. Maka saya kadang-kadang itu, saking coba Mbak Siddiq membolehkan saya promosi torekot. Coba Yai Asrori mengizinkan dulu. Dua kiai itu semua mengingatkan, torekot tidak perlu diberitahu siapa. Torekot tidak butuh diproklamir. Torekot tidak butuh apa jadi diiklankan, dipromosikan. Tidak. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kalau ya Asrori selalu itu yang dipegang. Sudah jelas mana jalur benar, mana nyimpang, itu jelas. Ya orang yang matanya burem aja yang ya biarin salahnya burem. Ya tidak. Sehingga dulu ya kalau pas pikiran ada nyuting-nyuting, minggir. Ini pada syuting ini untuk konsumsi sendiri. Tapi YouTube itu nggak bisa dibatasi sendiri ya. Tembakan lagi. Ya Allah, kalau Mbak Siddiq selalu pesan, torekot jangan dipromosikan. Nanti orang ikut torekot salah niat. Biarkan orang ikut dengan ketulusannya, supaya dia kuat ngamalkan torekoh. Ya. Jadi begitu Pak, memang kiai-kiai tidak mau cerita. Kalau saya tunjukkan gimana karomah masing-masing wali, garansi masing-masing wali terhadap santri-santrinya, waduh, produk orang. Tapi wes biarin. Mbok keluarga saya saja saya tidak pernah panjang-panjang ngomong toriko. Mbok anak saya tidak panjang-panjang. Ya. Biar Gusti Allah yang buka. Ya diberitahu. Kalau tidak nurut ya wes urusanmu gitu loh ya. Sudah diberitahu. Catatan kaki yang kedua ya. Nanti kita lanjut lagi. Catatan kaki yang kedua. An Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abi Umamah. Anna Rasulullah. Ini ada kesalahan sakalnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasulullah, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahu an-nara wa harrama alaihi al-jannata. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in qadiban min arakin. Sahih Muslim dan Muwatta Malik. Rasul bersabda, man barang siapa iqtata'a merampas siapa man haqqomri'in haknya seseorang muslimin yang muslim biyaminihi dengan kepercayaannya, dengan sumpahnya ya, maksudnya itu orang yang seharusnya dijamin haknya kok dirampas. Faqad aujaba, maka
faqad aujaba maka Allah mewajibkan, aujaba Allah, faqad aujaba maka mewajibkan sapa Allahu Allah lahu pada orang yang iktata'a tadi, yang merampas tadi. An-nara pada neraka, wa harrama dan Allah mengharamkan alaihi kepada man al-jannata kepada surga. Orang kalau sampai merampas hak milik orang lain, korupsi hak milik orang lain, wajib neraka, haram surga. Sahih hadisnya ya. Faqala lahu, kemudian ada sahabat nanya ke Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran, wa in kana meskipun ada syai'an sesuatu yasiran yang sepele, bukan yang gampang. Kalau yang gampang maksudnya meskipun yang dicuri, meskipun yang dirampas barang sepele, korupsi 10 rupiah, sepele tuh Pak, 10 rupiah. Itu saja Rasul nyebut wajib neraka Pak, haram surga itu, sampai dicuci dulu batinnya. Jawab Rasulullah, meskipun sesuatu yang sepele wahai Rasulullah, ya Rasulullah, qala Rasul jawab, wa in qadiban min arokin, meskipun qadiban sekedar ranting, min arokin dari kayu siwak, meskipun cuma ranting saja, Bapak petik tidak izin, urusan besok akhirat. Urusan besok akhirat, apalagi sampai hampir 1 triliun, hampir 1 triliun, apalagi sampai 1,9 triliun. Ya kalau sakit Pak ngelihat, saya ngelihat diskusi tentang korupsi haji itu sakit rasanya. Jadi makan catering haji itu ternyata kalau 1 porsi orang itu dikurangi 0,8 real, ya dikorupsi 0,8 real, tidak usah 1 real, tidak sampai 1 real, 0,8 real, itu saja keluarnya kalau catatan teman-teman Tempo itu 51 miliar. Uang yang bisa dikorupsi 51 miliar. Tapi sakit Pak, saya dengar gitu tuh sakit hati saya. Nggak tegang lihat orang yang nabung dari kecil saking kepinginnya haji, tahu-tahu dikorupsi seenaknya. Kok tega? Kok tega? Nggak punya hati orang-orang. Tapi orang kalau udah kebiasaan kena barang haram ya udah buta mata, buta hati, bener. Ya. Sudah tidak ngerasa lagi. Ya. Perihnya penderitaan orang lain itu sudah tidak terasa. Oh ya Allah. Ya. Kalau ada yang potongannya sampai 3 real, ya, belum masih nanti biddingnya sudah ditentukan. Nanti, aduh, sembuh. Dulu saya waktu masih jadi dosen muda ya rajin-rajin nyari proyek-proyek ini. Saya tukang buat proposal dulu ya. Kalau di BPSDM itu waktu masih direkturnya Prof. Masturi, itu kalau ada penelitian tentang kependidikan ya pasti makalah dari saya yang konsepnya. Kalau yang politik baru mati. Kelakuan orang Indonesia seruat Pak, seruat. Orang jelek-jelekan Kemenak, tapi di luar Kemenak lebih parah Pak, gitu ya, lebih parah. Saya 14 tahun jadi konsultan JICA untuk pengembangan pendidikan di wilayah Banten, kerjasamanya dengan dinas pendidikan. Mumet. Yes. Nyari mana lembaga yang tidak korup itu. Mumet. Enak jadi mahasiswa, wis hidup kayak di surga. Enak. Kalau iso gak usah lulus, saya jadi mahasiswa.
Begitu turun menjadi manusia biasa, sampean tahu, ternyata banyak Dracula, ternyata banyak kerah, ternyata banyak anjing babi. Aduh, gitu ya. Yo, opo kate selamat hidup ini. Anjing kok di mana-mana, kotoran di mana-mana. Wow, itu loh ya. Susah, susah, susah. Ya, tapi kalau semua orang mundur dari gelanggang, ya tambah hancur dunia ini. Kita butuh Batman yang bisa terbang, nggak kesentuh najis itu. Batman Indonesia. Ya Allah, kita butuh Nabi Musa yang walaupun lahir dari Fir'aun, didikan Fir'aun maksud saya, tapi dia bisa suci dari najisnya Fir'aun. Mudah-mudahan Gusti Allah melahirkan Musa yang banyak. Ya. Bukan Musa yang di luar parkiran. Muka-muka dari Musa tenanan. Ya, ya. Alhamdulillah. Jangan berani-berani ngambil hak orang ya. Jangan berani-berani ngambil hak orang. Jadi santri mihrab, saya pesen, walaupun orang pondok itu biasanya uli maridohu, ini saling mengerti, merelakan, tapi tetap belajar, tidak gampang make barang orang. Ya. Jangan, ya. Mulai sekarang, ya. Mulai sekarang. Jangan, sebisa mungkin jangan. Itu ada kisah lucu itu di rumah. Ada tamu bawa buah masih dalam bentuk kayaknya belinya online, jadi pakai kardus tutup rapi, cuma karena dia yang ngirim yang beli terus alamatnya dibuang. Terus mungkin saking ikhlasnya orang ini, setelah bertamu itu tidak sempat ngomong ke saya itu dikasihkan saya, pokoknya ditaruh saja di meja saya. Baru kemarin kejadian, untung Pak Taufik ngomong sama Pak Taufik. Begitu pulang saya bingung, ini kita sopo paket kok nyasar gini. Terus piye bi? Futun. Mungkin punya orang peruri kesasar ke sini ini kirimannya. Tapi gak ada namanya di foto. Kirim di peruri gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Kata istri saya terus piye? Isine ketok ibu buah itu. Ya beno bosok. Punya-punyaan kita tak tunggu sopo sing beli. Untuk Pak Taufik terus datang. Itu tamu ngasih untuk Abi dah. Wis ono gitu ya. Ngomong rek ngomong gitu ya. Ojo gak ngomong. Meskipun sudah di dalam rumah saya, kalau saya tidak tahu milik saya, ndak akan tak sentuh gitu loh ya. Ndak akan tak ambil. Ya, tetap tak keluarkan lagi. Gitu ya. Belajar hati-hati. Ya. Belajar hati-hati. Jenengan harus jelas di batin itu mana hak sendiri, mana hak orang lain. Jangan sampai hak orang lain masuk ke kita, sebisa mungkin hak kita yang keluar. Saya kalau dititipi zakat, pasti uang saya katut. Tidak ada ceritanya. Zakat itu mampir ke saya sepeser pun, blas. Malah saya yang pasti ketekoran. Walaupun kalau saya pakai pendapatnya Imam Kofal, saya bisa dapat. Gitu loh ya. Tapi saya tidak mau pakai itu, saya tetap pakai hitungan tradisional. Tidak ada amil-amilan. Kalau orang zakat ke saya tak bagi semuanya pada fuqara masakin. Oke. Saya utamakan orang yang berjuang di agama Allah, para asatid, guru, orang yang miskin, yang ahli ibadah. Jadi ini nih harus tegas mulai sekarang. Santri masih santri udah harus tegas. Saya kadang-kadang gregetan lihat orang-orang yang ngajinya pinter, kitabnya pinter, tapi urusan duit merem. Gitu loh ya. Apa kok ini? Kata kiai-kiai Pasuruan di Pasuruan, orang alim itu bukan pinter kitab. Orang alim itu kalau dipegangi uang nggak kurang, itu alim.
Kalau jadi bendahara utuh itu alim. Gitu loh ya. Ya bener memang. Ya bener memang. Nggak bingung gedekan gajinya sendiri. Ya Allah, kapan akhir belajar sami-sami ya, mudah-mudahan ya, jadi orang yang tidak senang dengan haknya orang. Apalagi adik saya, Yahya itu keras itu, keras itu. Kalau dapat fitrah dari dia kan imam besar Victoria dulu waktu dia kuliah di sana sampai sekarang pun kalau akhir Ramadan masih sering di Australia sampai Lebaran baru balik. Biasanya zakat-zakat fitrahnya orang Australia itu adik saya kalau teriak-teriak satu butir pun beras jangan tersisa di rumah, wagi semua. Mbak-mbak saya siap, itu wagi gitu mana mana. Allah, tapi namanya kiai tetap disuudoni enggak apa-apa. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman siapa Allah Ta'ala maha luhur Allah. Catatan ketiga ya. Qala ya qaumi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntum ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surat Hud ayat 88. Qala berkata siapa Nabiullah Syuaib, ini kalau dibaca di tafsirnya. Nabi Syuaib, Allah menceritakan Nabi Syuaib berkata, ya qaumi wahai kaumku, ara'aitum in kuntum ala bayyinatin mir rabbi. Adakah kalian melihat jika in kuntu in kuntu bahwasanya aku ala bayyinatin mir rabbi berada pada agama yang benar, pada bukti kebenaran dari Rabbi Tuhanku. Wa razaqani dan Allah Rabbi memberi rizki kepadaku. Minhu dari Rabbi, dari Allah. Rizqan hasanan, rizki yang baik. Apa kalian tidak ngelihat bahwa aku ini berada di dalam kebenaran yang nyata, bayyinah mir Rabbi. Apa kalian tidak ngelihat kata Nabi Syuaib, ya, bahwa aku ini loh diberi rizki oleh Tuhanku, rizki yang baik. Kalau saya ditanya, Pak Sotik bisa ini, ya semua dari Gusti Allah Pak. Saya tidak punya saudara, saya tidak pernah minta tolong ke siapa-siapa. Mulai bangun pondok, ya gak pernah buat proposal. Teman-teman buat, ya tidak ada yang diedarkan. Di Pasuruan sampai sekarang mulai bangun, sampai sekarang masih bangun. Modalnya ya nang Gusti Allah. Nanti kalau kita ke Pasuruan dengan dia sekarang lagi bangun asrama putrinya gede segini. Ya gak pernah. Ya saya gak pernah cerita, cuma tahatus bin nikmat saja. Nah tekan diem bu, ngono Gusti Allah mboten saring. Wama uridu, wama dan tidak uridu aku menghendaki an ukhalifakum untuk meninggalkan kalian. Ila pada ma anhakum, ma apa-apa anhakum, nyegah sapa Allahkum kepada kalian anhu dari ma. In uridu, hanya saja uridu aku berkehendak, berkeinginan, illa islaha, kecuali al-islaha, kebaikan. Aku tidak punya keinginan apa-apa, kata Nabi Soleh, kecuali kebaikan. Mastata'tu, sejauh
aku mampu. Wa ma taufiqi, dan tidak ada taufikku, kesesuaian diriku, illa billah, kecuali dengan Allah. Alaihi, kepada Allah, tawakkaltu, aku tawakal, pasrah. Wa ilaihi, dan kepada Allah, unibu, aku balik. Ya, balik kembali ke hadirat Allah. Oke, sekarang balik ke matan. Qu'udi li salihi qulubikum. Dudukku, kata Syekh Abdul Qadir, li salihi qulubikum, untuk kebaikan hatimu. Wa tahdhibiha, dudukku, wa tahdhibiha, dan juga untuk meluruskan, mentahdzib, mendidik. Mendidik hatimu, qulubikum. Untuk meluruskan, tahdzib itu meluruskan, takdib mengadabkan. Makanya kalau nafsu takdibun nafsi. Tapi kalau hati tahdibul qulub. Itu ngelurus nih. Nah, kalau masih bengkok-bengkok itu ditahdib. Tapi kalau nafsu itu yang masih punya orientasi negatif itu ditakdib, diadabkan. La li ta'biril kalam wa tahdhibihi, bukan untuk sekedar mentakbir kalam, ya, untuk sekedar menguraikan statement, ucapan-ucapan, wa tahdhibihi, dan meluruskan ucapan itu, bukan sekedar itu, ya. La tahrobu min khusyunati kalami. La tahrobu, jangan kamu menyingkir, pergi. Min khusyunati kalami, dari kasarnya omonganku. Ya, jangan tersinggungan kalau jadi murid, biar cepat sembuh. Jadi kan kalau ke dokter tidak mau disakiti, tidak mau disuntik, ya nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Pijet, kalau pas ketemu sakitnya, waduh, sakit. Terus dengan tidak mau, ya nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. La tahrobu min khusyunati kalami, kata Syekh Abdul Qadir, jangan kamu pergi, ya, nyingkir, lari dari kasarnya omonganku. Ma rabbani illal khusyun bidini kalamillahi ta'ala. Ma rabbani, tidaklah didik aku, atau ma rabbani, tidak ada pendidikanku, illal khusn, kecuali kasar, bidini kalamillah, di dalam agama kalamnya Allah Ta'ala. Maksudnya gini, Syekh Abdul Qadir mengatakan, kamu jangan lari kalau tak kasari. Karena menuju kepada Allah itu kadang memang nafsu harus dikasari. Kalau tidak digoblok-goblokkan, kita tidak kerasa, gitu loh ya. Kalau tidak dimaki-maki, kita nggak kerasa-kerasa. Makanya Kanjeng saya kan kalau ngomong, mosok Sultanul Aulia, ya kadzab, ya munafik, kan gitu. Wah, kok gitu? Celaka kamu, hei munafik, kan gitu-gitu. Iya, soalnya memang ada kemunafikan itu. Pak, ini gaya yang berbeda dari pendidikan sekarang. Pendidikan sekarang karena terlalu banyak mereferensi kepada orang-orang barat yang sok apa jenenge, flamboyan. Kalau manggil anak-anak tidak boleh kasar, tidak boleh ada punishment, tidak boleh ada. Akhirnya lemah semua. Ya, mentalnya lemah anak-anak itu karena tidak dihadapkan pada kenyataan hidup. Begitu lulus tamat, tidak siap. Begitu kerja langsung dinyek oleh atasannya. Kerjaan jelek, keluar nyari pekerjaan lain. Udah kuat. Kalau kita dulu, wis biasa Pak, namanya sekolah madrasah. Sekolah madrasah yang tidak hafal bed teman saya. Oh, Ustadz bawa penjalin, bawa bambu. Berapa kali patah. Mana teman saya gede semua, cuma saya yang kecil. Oh. Yes, biasa. Jadi udah tahan pukul dan tidak biasa suudzon ke guru walaupun disakiti. Kalau santri sekarang dicewer tidak pernah, dikasih makan terus. Ngono ya suudzon. Bayangkan. Ya apa santri sekarang?
Lo santri dulu. Ya Allah Pak, teman saya kalau sampai dah hafal, gini, ya Ustaz. Ini sikile. Sikile dikasih kakinya meja, ditindihin kaki meja. So, tidak ada yang sakit hati. Tidak ada. Susah mikir-mikir. Bener ya kalau Kanjeng Nabi ngomong khairu kornin, korni summa kornin bukati summa korni. Sekarang tidak ada Pak murid kayak gitu itu. Wes tidak usah berharap jenengan. Sekali sampean melakukan itu, KPAI urusannya Pak, penjara sampean pasti. Itu loh ya. Udah pasti penjara. Guru tahfidz di Mumtazah itu, waktu pilihan presiden, cuma ngomong pilihannya dia, misalnya saya nggak tahu, lupa saya misalnya. 03 sama 04 misalnya yang pilihan. Terus dia bilang enak 04. Dilaporkan sama anaknya ke orang tuanya. Orang tuanya itu laporan ke KPAI. Duh, sampai nangis guru tahfidz itu. Karena bolak-balik ke KPAI untuk mengklarifikasi, membawa politik ke ruang sekolah. Oh, ya apa orang sekarang ini? Susah Pak, susah. Nah saya kalau mikir, si Imam Syafi'i bersyukur pada kemiskinan. Kalau orang ngerti, miskin lebih baik dari kaya Pak, untuk didik anak-anak itu. Kaya itu membuat ruhaninya memble, gitu loh ya. Nggak struggle, gitu loh ya. Nggak tahu syukur, taunya nuntut, nggak ngerti barang kecuali branded, tersinggungan, putus asa. Maka jenengan yang sekarang ini masih diberi kesulitan oleh Allah, syukur. Syukur piye Pak, wong kepingin rezeki akeh. Ndak syukur. Saya bener ngomong, syukur. Itu madrasah tarbiyah dari Allah yang paling hebat untuk menjadikan anak-anak kuat. Soalnya kalau jenengan sudah banyak uangnya, ndak akan tega didik anak dengan kemiskinan sementara uang sampean banyak, kuat sampean. Ndak akan kuat. Ndak tega sampean, ngelihat air matanya wis glontor uangnya, wis kono-kono metu dolek panganan sing enak. Bubar. Ndak sida poso anake. Gitu loh ya. Ndak kuat tirakat. Pak, apa yang menyebabkan kita dulu kuat bangun malam? Karena kita ndak makan. Kita nangis kepada Allah pada nasib yang nggak jelas. Gitu loh ya. Ayo coba bapak sampean soge, melegedu, kata orang Kediri. Kaya uangnya banyak, ndak akan sholat malam Pak. Ndak punya masalah dalam hidup. Ngelirik panganan, iri panganan. Apa masalahnya? Ndak punya masalah. Tiba-tiba orang tuamu meninggal, kamu tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, tidak punya relasi, miskin mendadak kamu. Ya, dalam waktu 40 hari orang tuamu dikubur, kamu keleleran wis. Gitu loh ya. Keleleran kamu. Bahaya. Bahaya. Ya, bahaya. Saya ngelihat anak-anaknya orang kaya yang tidak belajar hidup struggle. Bahaya. Bahaya. Semua kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, menurut rumusnya Ibnu Khaldun, hancur setelah fase kemakmuran. Jadi kan cek, kalau orang sudah sampai pada fase kemakmuran, terus dia menikmati kemakmuran, lupa belajar, lupa mempersiapkan diri, selesai Pak. Bok pondok pun begitu. Bok pondok pun begitu. Kalau dia masih struggle, dia masih, itu hebat. Kenapa Turki bisa 600 tahun berjaya? Nggak runtuh-runtuh. Karena Turki menyiapkan madrasahnya. Turki punya pendidikan untuk calon-calon istri dari anak-anaknya. Dididik bener, cari perempuan terbaik di sepanjang wilayah yang dikuasai Turki, ditaruh, dididik, dipinterkan. Nanti kalau ada anak raja atau pejabat yang ingin nikah, disuruh milih di situ. Sehingga ibunya itu dipastikan ibu pintar. Sehingga kalau bapaknya berjuang, aman anak ini. Dia akan kedidik oleh perempuan yang pintar. Ya mudah-mudahan perempuan yang di MM itu perempuan pintar sehingga nanti anaknya pintar-pintar gitu ya. Pintar-pintar tanggung jawab, Masya Allah ya. Repot Bu.
Ya Allah. Ya. Rata-rata orang-orang yang sekarang berhasil itu juga dulu berdarah-darah. Maka saya kalau ngelihat Mbah Khalil Bangkalan, waktu mondok di Cangaan, Pasuruan, beliau itu meskipun keturunan Sayyid Sulaiman, keturunan Syekh Abdul Qadir, meskipun beliau itu keturunannya Rasulullah, keturunan orang pangkat kiai besar, tidak pernah dia cerita keturunan yang benar. Ya, Mbah Khalil ya tetap tidak pernah minta uang dari abahnya. Ya, selama mondok tukang jadi tukang masak supaya bisa nyari makan sendiri. Keren, keren. Saya ini adik kelasnya Mas Zainal yang sekarang orang manggilnya Habib Zaid di saya adik kelasnya Gus Hamid yang sekarang megang Nurul Jadid ya. Jadi Bupati Bondowoso ya. Dulu Gus-Gus itu tidak ada yang menunjukkan dirinya Gus. Saya itu tidak tahu kalau Mas Zainal itu Habib. Tidak pernah dia ngomong dirinya Habib. Karena itu saya manggilnya sampai sekarang ya Mas Zaid, Mas Zainal. Cuma ketika ke Dalwa baru udah ada orang tahu. Saya mau ketemu Mas Zainal, udah ada. Habib Zain. Oh, Habib Zain. Ya wis Habib Zain wis itu. Setelah ketemu ya tak guyoni. Mas sampean saiki jadi Habib lah. Oh, Oni. Tapi tetap guyonan, Pak. Ya memang begitu. Dulu Gus Hamid itu kalau sampai ada santri dari mana Nurul Jadid itu terus manggil Gus, ditempeleng. Yuk ngocak deh iya gitu ya. Jangan ngomong begini kamu di sini. Ini kampus. Panggil Mas Hamid. Nanti panggil Gus kalau di pondok. Lo santri Madura yang taatnya Masya Allah. Oh, enggak bingung mau ngomong enggak Gus itu. Repot. Dan saya tahu sendiri Gus Hamid itu waktu kuliah jualan jam tangan. Jualan jam tangan. Belajar mandiri. Oke, belajar mandiri. Nah, kayak anak sekarang bos. Jadi pendidikan keras itu asal benar penting. Ya, bukan keras dalam artian yang dolim, bukan itu maksud saya. Kan? Begini Pak, nafsu itu liarnya lebih liar daripada binatang liar. Itu kalau jenengan cuma elus-elus saja, udah jangan maksiat ya, jangan maksiat. Nafsu nih, oh nafsu digitukan. Sampai kalau ketemu harimau, sabar yo, ditelan sampean, gitu loh ya. Jadi memang kadang-kadang harus dikasari, harus dibentak. Kalau tidak dibegitukan, tidak mundur nafsu itu. Tidak mundur nafsu itu. Jadi kalau ada ucapan Syekh Abdul Qadir di Fathur Rabbani itu ceder, terima, terima. Dan saya merasa ngaji Fathur Rabbani itu ya begitu, seru, banyak bomnya, mana mic-nya juga ada bomnya, gitu loh ya. Jadi banyak bomnya, der, ke ruhani. Mana ada di Torikoh yang santri Torikoh itu loh, sik dipanggil ya munafik, ya waman amsali dan pergi dari orang-orang mu tidak datang. Kan dono torekotan absen. Dari dulu kita tidak ada absen. Itu bedanya torekotan sama kuliah. Kalau kuliah ada absennya. Kalau kurang dari 25%, oh kalau kurang dari 75%, tidak naik ya. La atlubu al-hayali la atlubu al-khayali illa billah. La atlubu aku tidak mencari al-khayali di depan illa billah kecuali bersama Allah. Wa minhu dan dari Allah, la minkum tidak dari kalian. Ini sesungguhnya aku itu nahiyatun jauh an adadikum dari bilangan kalian, dari hitungan kalian, wa hisabikum dan dari hisab ya hitungan juga nih.
Jauh aku dari hitungan kalian. Ya, Syekh Abdul Qadir Wali Kutub nggih. Ma ana fihi, ma apa-apa ana yang saya, ma apa-apa ana saya fihi di dalam ma. Aku jauh dari apa yang kamu bisa hitung, kata Syekh Abdul Qadir. La yughayyir bil lisan, jangan kamu berubah. La yughayyir, jangan kamu berubah bil lisan, hanya dengan lisan. Innama yughayyiru bil jinan. Hanya saja berubah itu dengan dengan hati. Jangan cuma lisan yang berubah, hati harus berubah. Wala yaminu wala shimal. Ndak ada kanan, ndak ada kiri. Wala wara ubal qadam. Ndak ada belakang bal kidam, tapi depan. Hasib cukup. Ya, ndak usah ngelihat kanan, kiri, belakang. Terus ngelihat ke depan aja, kata Syekh Abdul Qadir. Sadrun bila dhahri. Dada tanpa zihir, apa punggung. Tabi' lil anbiya wal mursalin was salaf. Ikuti lil anbiya dari para nabi, wal mursalin para rasul, was salaf bukan suaminya Mbak Cita, salaf, ulama-ulama salaf. La azala anhum fi adwin. Ndak putus-putus seseorang anhum dari mereka fi adwin di dalam permusuhan. Apa tiba-tiba begini? Surat tak baca. Saya konteksnya lepas ini. Kulli, keseluruhanku, ila dari qurbi, menuju kepada rumah kedekatan kepada Allah. Tubu min dzunubikum, taubatlah kalian dari dosa kalian. Wasu'i adabikum, dan dari buruknya adab kalian. Hadhihi taubatu, taubat ini, itu gharsun, adalah tanaman fi ardi qulubikum, di dalam bumi hati kalian. Bima, terhadap apa-apa, abnihi, bima dengan sesuatu, abnihi, aku membangunnya, indakum, untuk kalian. Angkudu, aku cabut, bina asyaitoni, bangunannya setan. Wa abni, dan aku bangun, bina ar-Rahmani, bangunannya Allah ar-Rahman. Ulhiqukum bimaulakum, aku mempertemukan kalian bimaulakum, dengan Tuhan kalian yang mengatur hidup kalian. Wa rabbikum, dan Rob, Tuhan yang didik kalian, Azza wa Jalla, yang maha agung dan maha perkasa. Ini sesungguhnya aku qaimun, tegak berdiri, ma'al lubbi, dengan inti hati, la ma'al qasri, bukan dengan cangkang. Hadza dhahir, ini adalah dhahir, qasrud, yo cangkang. La utaibu fi tarbiyatihi, aku tidak pernah capek fi tarbiyatihi, dalam mendidiknya. Innama, hanya saja, urabbi, aku mendidik, albabakum, inti hati kalian. Unahi wa unahi, dan aku mengabaikan, kusyurakum, cangkang kalian. Aku tidak peduli bentuk tubuhmu, yang penting tak didik hatimu, kata Syekh Abdul Qadir. Urabbikum, aku didik kalian, hatta tuqirra ainun nabiyyikum bikum, sampai apa jenenge ngono iku,
tertarik sampai tertarik opo tertarik krono terpesona hatta tukiro sampai terpesona opo ainu nabiyikum mata dari nabimu bikum terhadap kalian. Ya kata Syekh Abdul Qadir, aku ndak peduli. Aku ngomong kasar ke kamu, tujuanku satu, supaya hatimu bersih. Yang jadi fokusku adalah hatimu, hatimu. Aku ndak peduli dengan dohirmu, aku cuma kepingin kamu itu jadi bagus sampai Rasulullah terpesona melihat bagusnya batinmu karena indahnya batin. Itu Syekh Abdul Qadir ya. Ya alhamdulillah ya. Jenengan kalau ngelihat orang-orang alim ya, terus datang lihat jenengan sedang ngaji di sini itu selama saya tahu orang alim yang pas lihat pas ketemu pasti seneng ya, seneng aku dulu jamaahmu pasti gitu. Cuma kok ganti-ganti terus gitu loh. Mungkin kalau orang alimnya datang yo kaget, lo kok ganti lagi, lo yo piye lo ganti tok. Tapi dulu sebelum memang COVID itu ujian berat Pak ya, bagi semuanya. Sebelum COVID itu kita kalau manakiban itu nyentuh 400-an yang datang ya. 400-an manakib. Sekarang waduh berat zaman sekarang itu. Orang mau ini sudah apalagi ada YouTube. Nah, YouTube itu yang bikin orang terus berhenti di rumahnya gak ngelihat lah. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah paringi kekuatan kita semuanya nggih pinaringan istiqomah, ngapunten kalau ada hal-hal yang Syekh Abdul Qadir aja minta maaf ngomong kasar apalagi saya. Ada kasus Pak dulu, tapi ini pelajaran untuk kita semuanya supaya nggak terjadi. Ada seorang guru yang muridnya itu salah paham. Ketika guru itu punya anak bayi, semua disuruh baca ayat-ayat tertentu 7 bulanan, dia merasa sudah sangat akrab kok tidak dikasih bagian. Okay. Padahal guru itu tahu bahwa ayat-ayat surat-surat yang dipilih itu kan banyak yang surat kalau orang tidak biasa ngaji ya bakal lama gitu ya. Maka tidak dikasih itu karena tahu kualitas sang murid ini dibanding yang lain dalam hal baca Quran. Tersinggung. Sejak itu wes gak tahu ngaji lagi. Sampai oleh Allah diingatkan kejadian, ya saya tidak nyebut kejadiannya. Kalau saya sebut kejadiannya terus jenengan jadi tahu itu berarti ya, kejadian yang itu di luar nalar. Tapi ya sih gak sadar. Sampai akhirnya terus dia buat majelis sendiri dan seterusnya. Akhirnya wafat. Setelah wafat orang yang kasyaf datang ke makamnya, terus dia bilang ke saya, seandainya dia tidak pergi dari majelis jenengan, lebih tinggi yang didapat. Mungkin yang benar bukan majelis saya, majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu ya. Kalau orang tidak meninggalkan majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu lebih tinggi makomnya. Lebih tinggi makom. No belajar dari begini ini jangan meninggalkan. Saya meskipun ada orang yang tidak pernah datang lagi, mungkin saking sibuknya, bukan niat ninggalin majelis ini, bukan. Orang-orang itu baik semua, cuma waktunya saja yang tidak baik. Gitu ya. Dia kan sebenarnya kepingin hadir, cuma karena harinya Sabtu jadi repot gitu loh. Jadi waktunya yang tidak baik memang. Cuma nyari waktu yang baik itu apa ya repot ya. Ya Allah. Guyon-guyon banget.
Mudah-mudahan kita pinaringan kuat semuanya ya. Allah bersihkan yang kurang baik di kita, di saya ya. Kalau saya ada kurang-kurang benernya ya jenengan ingatkan kita ini bareng-bareng belajar jadi santrinya Syekh Abdul Qadir ya. Bareng-bareng belajar jadi santrinya Rasulullah ya. Mudah-mudahan Mihrabul Muhibbin yang tidak seberapa ini benar-benar bisa jadi madrasah Rasulullah, benar-benar jadi madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk bisa ikut setahap demi setahap dari tapak-tapak yang pernah ditampilkan dalam kehidupan suci mereka. Betapapun kita ini bukan siapa-siapa, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk bisa, untuk mampu, untuk bisa istiqomah, dijaga oleh Allah dari segala ketergelinciran. Dijadikan batin kita ini tetap istiqomah ikut jalurnya para aulia illah. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.